Panggilan berbakti. Mazmur 92 ayat 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari jemaat semua kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dan kami hormatin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu terhadap kami semua. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dalam minggu ini. Terima kasih untuk berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami dalam minggu ini ya Bapa. Walaupun kami pada saat ini terpisah secara fisik Tuhan, namun hati kami satu di dalam tubuh Kristus, di dalam Engkau ya Tuhan. Kuasailah ibadah kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami semua Tuhan, agar kami layak menyembah-Mu ya Bapa, agar kami layak memuji-Mu ya Tuhan. Kami membaktikan diri kami Tuhan kepadamu pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, nama yang kami muliakan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Alangkah senang dan bahagia kalau kita semua di dalam kehidupan ini bersandar kepada Dia yang kekal. Karunia besar akan diberi olehnya kalau kita bersandar kepada yang kekal. Aman, nyaman karena kita semua bersandar pada yang kekal. Nyanyian pujian nomor 149 kita nyanyikan 2 bait. Alangkah senang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Daud Sudrajat. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita di dalam doa syafaat ini. Kita menyanyikan lagu Yesus kawan yang sejati. Memang Dialah kawan, sahabat kita, dan Dialah segalanya bagi kita. Mari kita pujikan lagu Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus
Tuhan dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk waktu yang diberikan kepada kami, jemaat Gereja Wabaton yang saat sedang beribadah dari tempat tinggal kami masing-masing. Yang mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu, pemeliharaan-Mu dari hari lepas hari Bapa yang kami lalui hingga saat ini Bapa. Kami anak-anak-Mu di jemaat Gereja Baptis Wabaton semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu juga. Itu semua karena pemeliharaan Bapa. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi virus corona. Menyerahkan Bapak sepenuhnya Bapak kondisi bangsa ini. Kami menyerahkan setiap pemimpin bangsa ini Bapak, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri hingga kepala daerah sekitar kami. Engkau akan berkati mereka dengan kesatuan, Engkau akan berkati mereka dengan kebersamaan, sehingga virus corona dapat terselesaikan Bapak dengan baik. Kami terus berdoa Bapak untuk kondisi bangsa ini Bapak. Biar Engkau akan terus menambahkan jumlah pasien yang sembuh Bapak dan mengurangi jumlah pasien yang meninggal. Engkau akan selesaikan Bapak pandemi corona ini Bapak, sehingga bangsa ini kembali normal seperti sedia kala Bapak. Kami berdoa untuk setiap para medis, para dokter, para perawat, setiap orang yang terlibat Bapak dalam perawatan virus corona ini Bapak. Berdoa untuk mereka semua Bapak. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau selalu lindungi mereka dalam segala aktivitasnya Bapak, sehingga mereka pun terhindar dari virus corona ini Bapak. Sungguh Bapak, kami terbeban untuk doa saat ini Bapak, untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam penyelesaian virus corona ini Bapak. Mohon Bapak, pimpinan-Mu agar virus corona ini dapat selesai Bapak, dapat segera pulih Bapak bangsa ini dari keterpurukannya Bapak. Engkau juga mengetahui Bapak, karena virus corona ini juga Bapak berpengaruh pada sektor ekonomi, perekonomian bangsa kami terganggu Bapak. Banyak saudara kami yang saat ini tidak bekerja, banyak saudara kami yang saat ini tidak ada pendapatan. Mereka kesulitan mendapatkan makan karena tidak ada uang untuk beli makan. Mereka pun juga kesulitan untuk mendapatkan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oh Bapak, kami terus memohon padamu Bapak, Engkau yang campur tangan Bapak dalam kondisi perekonomian bangsa ini Bapak, sehingga dapat cepat terpulihkan Bapak. Berdoa juga Bapak untuk peran GKPI di tengah pandemi virus corona ini Bapak. Engkau akan berkati peran GKPI Bapak. Setiap pengurus yang terlibat, setiap anak-anak-Mu yang terlibat di kepengurusan, Engkau Bapak yang akan pakai mereka Bapak untuk berpartisipasi, berperan aktif dalam menyelesaikan dan membantu pemerintah mengatasi virus corona. Berdoa untuk setiap pengurus Bapak, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Engkau akan terus perhatikan Bapak, Engkau akan terus beri kesempatan Bapak kepada setiap pengurus ini untuk terlibat secara aktif Bapak. Kami berdoa untuk setiap lembaga Gereja Baptis. Engkau berkati LAI, Engkau berkati YPI, Engkau berkati Rumah Sakit Baptis, Engkau berkati lembaga-lembaga yang lain Bapak. Engkau juga akan terus tingkatkan kepedulian kami Bapak dalam memerangi virus corona ini Bapak. Kami pun juga berdoa bahwa saat ini Bapak untuk Gereja Baptis Wabaton. Bapak, saat ini kami terus bergumul dalam doa Bapak. Di tengah pandemi corona ini Bapak, banyak dari kami rindu Bapak untuk bergereja kembali, untuk bertemu kembali, untuk beribadah kembali di gereja kami Bapak. Bapak, biarlah kerinduan kami ini Bapak, kami serahkan pada Bapak. Rinduan kami untuk bersekutu, rinduan kami untuk bertemu, rinduan kami untuk mengucapkan bertemu kembali Bapak dalam kondisi yang sehat. Kami terus berdoa Bapak, jemaat ini Engkau terus berkati dengan kesatuan, Engkau berkati dengan iman, Engkau berkati dengan kebersamaan Bapak. Kami berdoa untuk pergumulan doa bagi gereja kami, berdoa untuk kekosongan kepala sidang. Kami mengucap syukur Bapak, jika saat ini Engkau telah pilihkan satu orang sebagai yang telah bersedia Bapak sebagai gembala sidang gereja kami. Kami berdoa terus untuk Pak Kasta Sitepu yang telah bersedia menjadi gembala sidang di Wabaton per Juni Bapak. Terus berdoa Bapak, Engkau siapkan keluarganya, Engkau siapkan panggilannya, Engkau siapkan segala hal yang diperlukan Bapak, sehingga Pendeta Kasta Sitepu ini siap melayani Gereja Baptis Wabaton. Kami terus berdoa Bapak untuk pelayanan Gereja Wabaton Bapak, baik di jemaat maupun di sekitar kami. Berdoa untuk sekolah minggu, berdoa untuk PPI, berdoa untuk WPI, berdoa untuk PKMP dan PKRP. Demikian juga kami berdoa untuk persekutuan yang diadakan maupun jam doa. Bapak, kami rindu Bapak
untuk kembali aktif dalam kegiatan gereja ini Bapak. Kami mohon berkat-Mu Bapak. Kami mohon Engkau segera pulihkan kondisi virus corona ini Bapak, sehingga kami boleh beribadah dengan baik lagi. Sungguh Bapak, kami juga menyerahkan setiap program gereja Wadis yang terhenti Bapak, karena kondisi yang saat ini tidak mendukung. Engkau akan berkati Bapak setiap program yang akan kami canangkan, setiap program yang ingin kami laksanakan Bapak. Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa menjalankannya Bapak. Terima kasih Bapak. Akhirnya saat ini juga berdoa Bapak untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pemulihan. Engkau tahu Bapak masing-masing dari mereka. Engkau akan pulihkan kesehatannya, Engkau akan pulihkan kondisinya, Engkau akan pulihkan segala hal yang diperlukannya Bapak, sehingga mereka dapat kembali sehat sedia kala. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini Bapak mempunyai pergumulan doa, baik itu mengenai pekerjaan, baik itu mengenai sekolah, baik itu mengenai hal-hal yang lain. Engkau Bapak yang tahu persis Bapak persoalan hidup mereka. Engkau Bapak yang tahu persis doa-doa mereka. Engkau akan dengar dan Engkau akan jawab Bapak sesuai dengan kasih-kasih-Mu untuk kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya Bapak, kami panjatkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya sekarang ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Pabaton. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa memberikannya di rumah dan kemudian memberikannya kepada bendara gereja, Ibu Lena Keliat, baik itu disetor melalui rekening maupun disampaikan kepada Ibu Lena Keliat pada saatnya nanti. Namun sebaiknya memberikan informasi kepada Ibu Lena Keliat melalui WA dan nomor HP. Terima kasih. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan dan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk memberkati persembahan yang sudah kita berikan. Terima kasih ya Bapak untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk persembahan dan persepuluhan yang kami berikan. Kiranya Tuhan setiap berkat yang kami sampaikan kepadamu Tuhan menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ajar kami terus setia kepadamu Tuhan untuk kami selalu memberikan perpuluhan dan persembahan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam persembahan ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta David Sumarto. Namun sebelumnya kita akan memberikan pujian kita dalam khotbah ini, yaitu pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kita bersama-sama kita pujikan lagu ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, keluarga Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bapaton. Selamat berjumpa kembali dalam minggu pertama dalam bulan Mei ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada kita semua. Saudara, marilah kita sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tolong siapkan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita pada pagi ini kita belajar tentang apa yang diajarkan Alkitab mengenai kekhawatiran. Kekhawatiran adalah bagian daripada kehidupan manusia. Itu artinya siapapun dia pasti pernah mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran itu sama dengan cemas atau takut. Ada orang yang mengatakan bahwa khawatir itu salah. Apa benar khawatir, cemas, takut itu salah? Mari kita melihat bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan ini. Saudara-saudara sekalian, khawatir, cemas, atau takut adalah pemberian Tuhan. Adanya rasa takut, cemas, atau khawatir adalah tanda bahwa kita masih mempunyai kepedulian, masih mempunyai cinta dan kasih sayang. Misalnya, seorang istri merasa khawatir terhadap suaminya yang pergi melaut semalam suntuk, dia belum pulang juga. Apakah ini salah? Tidak. Khawatir di sini merupakan tanda bahwa sang istri mencintai suaminya. Ayah dan ibu merasa khawatir tentang anaknya yang sudah larut malam belum pulang ke rumah.
Apakah ini salah? Tidak. Rasa khawatir, cemas, takut adalah tanda bahwa kedua orang tua ini mengasihi dan peduli kepada anak mereka. Kita khawatir terhadap masa depan bangsa dan negara karena kita melihat kehidupan kebersatuan yang semakin tidak menentu, semakin longgar. Apakah itu salah? Tidak. Kekhawatiran ini justru pertanda bahwa kita masih memiliki kesadaran nasionalis yang tinggi. Jadi khawatir dalam arti tertentu itu baik. Rasa khawatir, takut, cemas adalah sesuatu yang manusiawi. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga mengalami rasa khawatir, takut. Misalnya Abraham yang ditulis dalam Kejadian pasal 20 ayat 11 sampai 13. Waktu Abraham dan Sarah pergi ke Mesir. Karena rasa takut kalau dia dibunuh dan diambil istrinya. Dia mengatakan bahwa istrinya adalah saudaranya. Karena rasa kekhawatirannya, sehingga Abraham dia rela berbohong. Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut. Dalam Matius 26 ayat yang ke-37-38. Dan ia membawa Petrus dan dua anak Zebedius sertanya. Maka mulalah ia merasa sedih dan gentar, cemas, khawatir. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalau kita masih merasa khawatir, cemas, takut, berbahagialah. Karena itulah pertanda bahwa kita masih manusia. Rasa khawatir, cemas, takut, Tuhan berikan kepada kita sebagai rem atau kendali dalam kehidupan kita, supaya kita hati-hati menjalani kehidupan ini, sebab banyak godaan dan bahaya. Jika kita nekat mengendarai kendaraan tanpa rem, dan kita tidak merasa khawatir akan bahaya, seperti di dalam hidup kita, karena kita tidak takut lagi akan hukuman Tuhan, maka kita tidak khawatir berbuat dosa. Kita tidak khawatir lagi berbuat salah. Yang mencuri tidak takut, korupsi tidak takut, menyeleweng tidak takut. Tuhan menanamkan rasa takut dalam diri kita, supaya kalaupun kita melakukan kesalahan, kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi dan membuka pintu pertobatan dan pengampunan. Pertanyaan bagi kita adalah, kalau khawatir itu baik, mengapa Tuhan Yesus mengatakan agar kita jangan khawatir akan hidup ini? Ada dua hal yang Tuhan Yesus mau jelaskan melalui ungkapan itu. Khawatir itu baik asal pada tempatnya,
Artinya khawatir mengenai hal-hal yang harus kita khawatirkan. Atau khawatir ketika kita memang harus khawatir. Yang menjadi persoalan saat ini adalah banyak orang khawatir yang tidak pada tempatnya. Khawatir kalau keinginannya tidak tercapai. Kekhawatirannya lebih besar daripada hidupnya. Misalnya, orang khawatir kalau tidak dipromosikan untuk menduduki suatu jabatan. Sehingga karena kekhawatirannya, dia rela berbohong, dia rela memfitnah, bahkan dia rela menyangkali imannya kepada Kristus. Atau menginjak-injak kebenaran dan keadilan karena kekhawatirannya. Saudara-saudara, kalau hubungan kita baik dengan Tuhan dan percaya akan pemeliharaannya, seperti kalau kita ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap akan naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara-saudara sekalian, kita begitu khawatir akan kesehatan, lalu kita mencari jalan untuk kesembuhan itu. Tidak peduli itu datang melalui dukun atau melalui kuasa kegelapan. Perhatikan firman Tuhan yang tercantum dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Saudara-saudara, inilah yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kekhawatiran kita mengenai kebutuhan kita yang begitu rupa, sehingga kekhawatiran kita melebihi hidup itu sendiri. Bukankah Tuhan Yesus sanggup mencukupi kebutuhan kita? Bukan keinginan kita. Menurut Tuhan Yesus, khawatir itu boleh dan wajar. Khawatir akan sandang dan pangan boleh dan wajar. Tetapi jangan kekhawatiran itu begitu mulai menguasai kehidupan kita. Bahkan hanya kekhawatiran saja menguasai hidup kita. Bahkan perhatian kita terhadap kekhawatiran. Ingat janji pemeliharaan Tuhan kita. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Bukan rahasia lagi bahwa orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran mengalami
banyak masalah. Sakit, hipertensi, infeksi lambung, bahkan mengalami stres maupun stroke. Bapamu tahu bahwa memang kamu memerlukan semuanya itu. Arti dari kalimat ini adalah Tuhan barangkali tidak akan memberikan semua yang kita inginkan, tetapi Ia tahu dan Ia akan memberikan semua yang kita butuhkan. Di sini memang menunjukkan adanya hubungan antara kekhawatiran dan iman kita. Orang yang hidupnya hanya dikuasai oleh kekhawatiran, jelas kuasa Tuhan tidak akan nampak di dalam hidupnya. Karena ia lebih bersandar kepada kekhawatiran dan bukan pada Tuhan. Berbahagialah kita yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kita jadikan Allah sebagai salah satu di dalam hidup kita, tetapi jadikan satu-satunya dalam hidup kita. Allah hanya akan bertindak dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan orang-orang yang berserah penuh kepadanya, atau di dalam kehidupan orang-orang yang mempercayakan total kehidupan kepada Allah. Amin. Mari kita akhiri renungan kita ini dan kita mohon berkat. Marilah kita berdoa mohon berkat dari Tuhan. Tuhan Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami selesai mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kiranya kami mohon berkat-Mu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.